Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview serta menjelaskan tahap-tahap selanjutnya di dalam menjalani meditasi kuantum atau meditasi sasahidan. Karena banyak sahabat dan saudaraku meditasi kuantum yang telah mengamalkan meditasi di rumah, dan alhamdulillah mereka mendapatkan banyak perubahan, banyak perbaikan di dalam kualitas hidupnya yang dia rasakan dan dialami. Namun kadang-kadang mereka kebingungan tahap selanjutnya, langkah selanjutnya itu apa dan bagaimana. Untuk itu kita simak video selanjutnya. Alhamdulillah, kurang lebih 4 bulan berjalan, channel meditasi kuantum saya buat, dan alhamdulillah sudah banyak sahabat dan saudaraku semua yang menjalankan serta mempraktekkan meditasi kuantum dan sudah menemukan dan mengalami peningkatan di dalam kualitas hidup, baik itu secara finansial dan ketenangan jiwa serta ketentraman daripada hatinya. Seperti ini, dia sudah menemukan ketenangan, namun masih kebingungan. Langkah selanjutnya bagaimana? Juga seperti ini, dia sudah memfokuskan Al-Fatihah kepada keluarga yang sudah meninggal dan difokuskan ke dalam sulbinya, dan sulbinya itu berdenyut, merasakan keteduhan, merasakan rasa sejuk di dalam sulbi dan menjalar seluruh tubuh. Itu adalah salah satu tanda bahwa dia sudah mampu berkoneksi dengan arwah para leluhurnya, baik itu bapak ibunya yang telah meninggal di alam barzakh, sehingga sulbinya itu memancar keteduhan, memancar kesejukan, dan kesejukan serta keteduhan itu akan diterima oleh leluhurnya melalui pancaran energi yang ada di dalam sulbi tersebut. Dan sulbi adalah sebuah pintu untuk membuka alam barzakh yang ada di dalam diri manusia, sehingga apabila seseorang itu telah terbiasa dengan meditasi yang saya sampaikan di dalam video ini, dia akan mengetahui alam barzakh, sehingga pada suatu saat nanti apabila dia meninggal dan berada serta melewati alam barzakh, itu tidak bertanya-tanya dan tidak kebingungan, karena di masa hidupnya dia sudah sering, dia sudah merasakan dan dia mengalami serta melihat keadaan alam barzakh yang notabene adalah alam yang disinggahi setelah alam dunia ini. Pertama-tama di dalam meditasi, yang perlu dirasakan, yang perlu dialami adalah ketenangan di dalam hati, di dalam menetralkan unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Dia menemukan ketenangan di dalam hati yang berbeda. Dan ketenangan itu berfungsi
untuk menetralkan unsur api, unsur tanah, unsur angin, serta unsur air, sehingga 4 unsur itu menjadi netral, menjadi balance, menjadi mudah dikendalikan, sehingga tidak menguasai manusia. Sebagai langkah yang pertama itu berfungsi untuk menyelaraskan nafsu di dalam diri manusia, sehingga nafsu itu menjadi terbimbing oleh nafsu mutmainah. Nafsu amarahnya, nafsu keinginannya, nafsu angan-angannya menjadi terbimbing oleh nafsu mutmainah, sehingga jiwanya menjadi tenang. Dan apabila jiwa sudah tenang, maka akan dikaruniai kehidupan laksananya di dalam surganya Allah. Semua serba indah, semua serba mudah, semua yang dilakukan di dalam kehidupannya serba berkah. Nah, banyak sekali teman-teman dan sahabat serta saudaraku yang mempraktekkan dan sudah sampai kepada kondisi di mana dia menemukan di dalam hatinya itu sebuah ketenangan yang selama ini belum pernah dirasakan, dan ketenangan itu tidak diciptakan. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada, tiba-tiba bangkit, tiba-tiba tumbuh di saat dia menetralkan unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Nah, setelah merasakan ketenangan seperti itu, apa langkah selanjutnya? Ya, disimak supaya pengalaman rohani itu terus berjalan. Dan meditasi ini adalah cara yang aman untuk melepas 4 unsur yang ada di dalam diri manusia. Jadi bersifat aman dan tidak menyesatkan, karena fungsinya adalah untuk melepas 4 unsur yang ada di dalam diri manusia: unsur angin, unsur air, unsur tanah, unsur api, sehingga nafsu itu pun menjadi netral, menjadi mudah dikendalikan dan tidak mempengaruhi kehidupan manusia. Apabila seseorang itu sudah terlepas 4 unsurnya dan nafsunya pun terkendalikan, maka kehidupannya akan lebih mudah berinteraksi kepada sesamanya, mudah berinteraksi kepada alam, mudah berhubungan dengan Allah, dan mudah berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah saya jelaskan di video-video yang lalu bahwa meditasi ini adalah meditasi para leluhur kita. Jadi bukan ciptaan daripada ciptaning, bukan, tetapi ini adalah warisan daripada leluhur kita. Ilmu ini, meditasi ini bertujuan untuk melepas 4 unsur di dalam diri manusia, nafsu manusia, sehingga dia menemukan eksistensi daripada dirinya, dan pada akhirnya mengenal diri dan mengenal Allah. Setelah menemukan ketenangan di dalam hati, mulai lagi meditasi dari awal. Tempelkan tangan di kening seperti ini. Ya. Apabila sudah menemukan ketenangan di dalam hati, maka ketenangan di dalam hati tadi dibiaskan dari luar kulit ke dalam tubuh, dari luar kulit. Maksudnya adalah meditasi unsur api ini, ya, menenangkan unsur api ini, seperti yang dilihat ini adalah untuk menetralkan alam insan manusia, alam manusia dari sesuatu
yang negatif, sehingga yang tumbuh itu hanya sesuatu yang bersifat positif. Apa efeknya di dalam kehidupan manusia? Maka dengan meditasi ini maka akan menyelaraskan jiwa daripada manusia itu sendiri. Jiwanya disetel oleh hati yang tenang tadi, supaya dia selaras dengan keadaan. Sehingga keadaan dan alam dunia ini tidak menyulitkan di dalam kehidupannya. Karena apa-apa yang di luar diri manusia itu akan merespon dari apa-apa yang ada di dalam diri manusia. Apabila manusianya sudah tenang dan dia membiaskan ketenangan itu ke dalam luar kulitnya dan sampai kepada tubuhnya yang merupakan alam insan atau alam manusia, maka alam itu akan merespon dengan ketenangannya. Keadaan itu akan merespon dengan ketenangannya. Tidak ada pergolakan, tidak ada permasalahan, dan tidak akan menyulitkan. Jadi ketenangan yang didapatkan dari unsur api dibiaskan ke seluruh tubuh dari luar kulit menuju dalam tubuh, yaitu alam insan atau alam manusia. Nah, tetapi bagaimana kalau saya malu? Karena itu saya menganggap itu adalah meditasi cara Hindu, itu meditasi cara Buddha. Bagaimana tidak dan tanpa melakukan seperti itu? Bisa, ya. Jawabannya adalah bisa. Hanya duduk setelah sholat atau niat khusus wudhu, duduk bersila tanpa melakukan meditasi dengan unsur api. Membaca istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, syahadat 3 kali sebelum memulai. Unsur api yang begini tadi diganti dengan zikir Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Itu ditujukan kepada tubuhnya. Dibiaskan seakan-akan zikir Allah, Allah itu dibiaskan dari luar kulit sampai ke seluruh tubuh. Ini efeknya, ketenangan yang didapatkannya sama dengan meditasi unsur api, yaitu menetralkan alam insan, alam manusia, sehingga manusia itu menemukan kemudahan, keindahan, sehingga dia begitu mudah berhubungan dengan Allah, begitu mudah untuk melakukan ibadah, begitu mudah untuk melakukan hal-hal yang positif, begitu mudah untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah kita menetralkan alam batang tubuh kita dari unsur yang negatif. Batang tubuh kita ini rentan dengan penyakit karena ada virus, ada bakteri, ada macam-macam yang mempengaruhi fisik kita. Tubuh kita itu menjadi sakit. Kadang terlalu banyak pikiran, kadang kita galau, kadang kita sedih. Itu pun merusak imun tubuh kita sehingga kita itu mudah terserang penyakit. Bisa vertigo, bisa stroke, bisa gagal ginjal, bisa liver, bisa kencing manis, dan macam-macam semuanya itu. Ingat bahwa kita sakit itu 90% disebabkan oleh pikiran. Dengan meditasi ini, untuk menetralkan batang tubuh kita dari hal-hal yang bersifat negatif, maka insya Allah penyakit yang ada di dalam tubuh kita akan sembuh. Meditasinya seperti ini. Ini adalah menetralkan unsur
angin. Nah, setelah di dalam posisi seperti ini, meditasi unsur angin ini, terus kita menemukan ketenangan di dalam hati, biaskan ketenangan di dalam hati itu ke dalam kulit saja, hingga ke seluruh tubuh. Kalau yang pertama tadi, dari luar kulit ke seluruh tubuh, yang ini adalah cukup di dalam kulit, di dalam tubuh saja. Ketenangan itu dibiaskan, disalurkan ke dalam tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuannya adalah menyembuhkan segala penyakit dan mencegah penyakit fisik atau penyakit tubuh. Ya. Nah, bagaimana kalau aku tidak bisa dengan meditasi seperti itu? Karena lingkungan keluargaku yang beraneka macam doktrin-doktrin fanatik dengan agama dan lain sebagainya. Duduklah bersila, lanjutkan dari niat dzikir yang awal tadi, Allah tadi, lanjutkan dengan la ilaha illallah. Setelah zikir Allah, dilanjutkan dengan zikir la ilaha illallah. Di saat zikir la ilaha illallah itu dibiaskan, disalurkan zikir tersebut ke dalam tubuh dengan waktu yang senyamannya, tidak ada jumlahnya, secukupnya, dirasa cukup, dirasa nyaman. Oke, setelah alam batang tubuh, maka kita menetralkan alam angan-angan kita. Alam angan-angan itu banyak yang menjadikan kita banyak keinginan, banyak pikiran, banyak tanggungan, banyak utang dan lain sebagainya. Stres, depresi dan lain sebagainya. Dengan menetralkan alam angan-angan, maka jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan sehat, tidak mudah terkena penyakit mental, tidak pernah terkena penyakit kejiwaan, dan akan menjaga serta mengobati penyakit kejiwaan daripada diri kita. Apa saja penyakit jiwa itu? Banyak. Mudah panik, tidak fokus, apalagi itu tidak amanah, gampang mengeluh, sehingga kehidupannya itu rapuh, jiwanya rapuh, mudah berburuk sangka, mudah putus asa, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena jiwanya lemah. Jiwa lemah karena alam angan-angannya tidak pernah dinetralkan, tidak pernah dibersihkan. Untuk membersihkan alam angan-angan, maka meditasinya seperti ini. Ini adalah unsur air. Setelah meditasi unsur air dan menemukan ketenangan di dalam hati, ketenangan tersebut dibiaskan ke dalam kedua telinga kanan dan kiri. Ini tempat atau makom atau pintu. Alam angan-angan manusia itu ada di antara dua telinganya. Lakukan juga secukupnya. Jangan berapa lama, tidak perlu, secukupnya. Lalu bagaimana dengan saya? Nanti kalau meditasi seperti itu, saya dianggap Hindu, saya dianggap Buddha, dan lain sebagainya. Kalau tidak memungkinkan keadaannya, maka bisa dengan zikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Awalnya mengucap, lama-lama cukup di dalam hati, dan biaskan zikir la ilaha illallah itu
ke dalam kedua telinga kita, agar jiwa kita itu bersih, alam angan-angan itu bersih dari sesuatu yang negatif, sehingga jiwa kita itu sehat, tidak mudah gubuk, tidak mudah panik, tidak mudah berburuk sangka, tidak mudah putus asa yang menjadikan fisik kita itu lemah dan mudah diserang segala penyakit. Lakukan secukupnya, jangan tanya jumlahnya. Selanjutnya adalah alam barzah. Di dalam diri manusia itu sudah ada alam barzahnya. Pintunya adalah di sulbi kita. Apabila kita tidak menyambangi, tidak mendatangi, tidak berkunjung saat ini, kita akhirnya buta, tidak tahu tempat kita, makom kita, persinggahan kita setelah kita di dunia ini. Alangkah baiknya sebelum dipaksa oleh Allah untuk berada di alam barzah, saat inilah kesempatan kita untuk mengunjungi alam barzah kita, sehingga kita mengetahui dan kita tidak takut, tidak bertanya-tanya apabila kita besok meninggal itu bagaimana keadaan alam barzah. Di alam barzah inilah yang terkoneksi dengan leluhur kita yang telah meninggal, baik itu ibu, bapak, atau kakek, nenek, canggah, atau wareng kita. Disitulah para leluhur itu menunggu doa-doa kita, menunggu penyempurnaan apabila leluhur kita itu ada yang belum sempurna rohaninya. Di saat kita hidup inilah momen kita, kesempatan kita untuk menyempurnakan leluhur kita apabila perjalanannya belum sempurna. Karena di dalam tubuh kita ada unsur bapak dan unsur ibu. Bapak dan ibu kita, ada unsur kakek, ada unsur nenek, dan begitu seterusnya sampai leluhur kita yang ke-7. Dengan menyambangi, dengan menyelami alam barzah kita dan membiaskan serta memberikan cahaya yang sejuk, rasa yang nyaman dari hati kita ke dalam sulbi kita, maka keteduhan, kesejukan yang kita biaskan di dalam sulbi kita itu akan membangun alam barzah kita begitu megah, begitu indah, dan kesejukan itu akan sampai kepada leluhur kita. Dan meditasinya adalah unsur tanah mutmainah seperti ini. Apabila sudah menemukan ketenangan di dalam hati, ya, maka biaskan ketenangan tersebut ke dalam sulbi. Setelah itu biaskan sampai benar-benar merasakan seluruh tulang itu merasakan kesejukan, keteduhan, kenyamanan, kebahagiaan yang bersumber daripada hati kita. Lalu bagaimana Tat dengan kondisi saya? Karena saya tidak mungkin seperti itu. Nanti disangka Buddha saya, disangka saya Hindu. Cukuplah dengan zikir. Sambung dengan zikir yang tadi. Zikirnya adalah la ilaha illa anta. Awalnya diucapkan dengan lisan la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Lama-lama diam cukup di dalam hati dan biaskan zikir itu, fokuskan ke dalam sulbi hingga merasakan kenyamanan, kesejukan di dalam sulbi. Dan jumlahnya senyamannya, seperlunya, tidak jumlah dengan hitungan atau angka. Paham? Jadi tadi adalah meditasi
unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Meditasi untuk menetralkan alam manusia atau insan, lalu alam batang tubuh, lalu alam angan-angan atau jiwa manusia, lalu alam barzah. Amarah, sufiyah, alwamah, mutmainnah. 4 unsur inilah yang bukan eksistensi, yang bukan hakikat daripada manusia. 4 unsur inilah unsur bawaan, unsur yang baru yang ditambahkan oleh Allah di dalam diri manusia untuk menjadi raga, untuk menjadi penyeimbang, untuk menjadi sebuah teka-teki bagi manusia itu sendiri, untuk mencari Tuhannya, untuk mencari hakikat dirinya. 4 unsur inilah yang harus kita lalui dan kita tinggalkan. Menuju pribadi, menuju diri dan hakikat daripada manusia itu sendiri. Setelah nafsu mutmainnah kita lalui atau alam barzah kita lalui, maka alam selanjutnya adalah alam rodiyah, mardiyah, dan kamilah, atau alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut. Untuk 3 alam ini akan saya bahas video selanjutnya. Semoga manfaat. Diperhatikan penjelasan saya. Jadi tidak perlu tanya-tanya lagi. Kalau terpaksa tidak ngerti ya mau bertanya lagi ya monggo. Cuma kok yang nggak paham-paham gitu ya. Nah, meditasi ini adalah unsur atau sebuah amalan yang mudah dan tidak mungkin akan menyesatkan. Karena kembali lagi tujuannya adalah melepas sesuatu yang bukan diri kita, sehingga terlepas dan kita menuju pengenalan diri sehingga lebih sempurna di dalam mengenal Tuhan. Cukup sekian, semoga manfaat. Tetap berprasangka baik di dalam setiap keadaan, karena Allah itu tergantung sangkaan daripada hambanya. Stay waras, stay fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.